ini agak tersendat dikarenakan memang ada arus masuk ke dalam masjid dan seperti yang Anda lihat ini masih banyak lagi pelayat yang hendak masuk ke kawasan Masjid Nurul Mustofa ini. Pemirsa, di bagian depan sudah ada pengawasan juga dari pihak kepolisian. Habib Bahar bin Smith, makanya ketika beliau mendapatkan atau mengalami keadaan yang seperti ini, bukannya orang-orang ini merasa empati, tapi justru malah mendoakan yang tidak ya. Saya pribadi pun juga merasa, wah kok kayak gini ya, umat Islam kok justru kayak komennya malah seperti ini. Kita cek dan cross check sekalipun di luar fakta ya, bahwa beliau itu tidak meninggal dunia, dan sekalipun YouTuber ini tidak menjelaskan bahwa Habib Bahar itu meninggal dunia, akan tetapi dari sisi fi'lu yang ia sampaikan, yang dia lakukan, menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, menjadikan sesuatu yang menjadikan sesuatu percekcokan. Ini tidak diperbolehkan lah. Dan sampai saat ini masih sedang dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini sangat jelas sekali kemampuan dan kemudian keilmuan dari kelompok Salafi Wahabi, khususnya YouTuber ini. Mengapa saya mengatakan bahwa minim ilmu? Karena dari berbagai sikap dan kemudian apa yang menjadi narasi, tidak satupun dia mengungkapkan beberapa kajian hadis dan kemudian kajian Al-Quran, apalagi maqalatul ulama, bahkan menggiring narasi atau menggiring opini yang tidak sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan Al-Habib Bahar bin Smith. Kalau secara thumbnail sangat jelas sekali dengan thumbnail yang sangat begitu krisis ilmu, entah tujuannya apa, maksudnya apa, tiada lain tiada bukan kalau prediksi saya sendiri agar diklik. Ternyata isinya tidak nyambung sama sekali, sekalipun hal ini menunjukkan dari thumbnailnya menganggap bahwa Habib Bahar sudah meninggal dunia. Tapi isi kontennya tidak membahas tentang kebenaran ya, tentang fakta mengungkap atau menjelaskan bahwa Habib Bahar itu meninggal dunia. Justru yang mengaminkan. Coba teman-teman, 5.600 orang yang nge-like ya, doa agar bagaimana Habib Bahar bin Smith ini cepat ya dipanggil Yang Maha Kuasa, dan di komen 2.000 orang, dan dari 2.000 orang yang komen itu yang membalas chat orang tersebut ya, Irsyam Ma'ful ini justru banyak yang mengaminkan. Ini menjadi sebuah, kita katakan, fakta yang mungkin sulit diterima oleh para muhibbinnya ya. Mau marah ya gimana juga ya, kita mengatakan buzzer, wah banyak juga, nggak mungkin lah. Artinya begitu banyak ternyata umat Islam yang mereka ini merasa muak ya, mungkin, atau merasa ya gedek dengan kelakuan Habib Bahar bin Smith. Tapi dari sisi lain perlu kita kembangkan persoalan ini ketika mengangkat tema yang seperti ini. Sekalipun secara terang-terangan tidak menjelaskan bahwa Habib Bahar meninggal dunia, tidak menjelaskan hal itu. Bahkan dia mengatakan dari berbagai netizen menginginkan hal yang seperti itulah ya, dengan artian menganggap atau berkeinginan para netizen yang berkomentar itu Habib Bahar segera meninggal dunia, kan seperti itu. Justru yang mengaminkan. Coba teman-teman, 5.600 orang yang nge-like ya, doa agar bagaimana Habib Bahar bin Smith ini cepat ya dipanggil Yang Maha Kuasa, dan di komen 2.000 orang, dan dari 2.000 orang yang komen itu yang membalas chat orang tersebut ya, Irsyam Ma'ful ini justru banyak yang mengaminkan. Ini menjadi sebuah, kita katakan, fakta yang mungkin sulit diterima oleh para muhibbinnya ya. Mau marah ya gimana juga ya, kita mengatakan buzzer, wah banyak juga, nggak mungkin lah. Artinya begitu banyak ternyata umat Islam yang mereka ini merasa muak ya, mungkin, atau merasa ya gedek dengan kelakuan Habib Bahar bin Smith. Perlu kita ketahui bahwa
apapun yang kita ucapkan dan apapun apa yang kita action ya, apalagi di media sosial, khususnya sebagai YouTuber. Seperti YouTuber Wahabi perlu berhati-hati karena ada satu redaksi ketika sikap kita atau action kita, jika apa yang kita lakukan akan menimbulkan mafsadat ya. Mafsadat itu sesuatu yang kita tidak inginkan, apalagi jelas kalau saya amati ketika konten itu digubris oleh Wahabi ini dengan tema atau dengan thumbnail Habib Bahar meninggal dunia, ternyata banyak komentar-komentar yang menghujat, mencaci maki, dan kemudian mendoakan agar meninggal dunia. Bagaimana kalau kita sikap untuk sesama muslim mendoakan yang tidak-tidak? Itu satu poin besar. Jadi apa yang kita lakukan perlu kita berhati-hati. Apalagi ya banyak video-video yang disampaikan jelas tidak berilmu. Kemudian yang kedua, persoalan Habib Bahar yang meninggal itu banyak-banyak konten ya. Thumbnailnya itu luar biasa, mungkin atau mengejar viewer atau bagaimana. Tapi yang jelas perlu diperhatikan ketika action kita atau kelakuan kita atau fi'lu pekerjaan kita, atau kita menyebutkan sesuatu persoalan yang mana akibat dan efek persoalan itu akan menimbulkan mafsadat, maka itu dilarang oleh agama. Sesuai dalam kitab yang ditawarkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, redaksinya sebagaimana berikut: mas'alatun la yahillu li'alimin an yadhkura mas'alatan liman ya'lam annahu yaqa'u bi ma'rifatiha fi tasahulin fiddin wa wuqu'in fi mafsadatin. Kemudian ila angkol juga la yajuzu dzikruhu liman ya'lam annahu ya'malu bihi au ya'lamuhu man ya'malu bih au fihi dararun wa naf'un ila akhirih. Ketika kita menyampaikan sesuatu atau menampilkan sesuatu dan sesuatu itu ada efek besar yang berupa mafsadat ataupun fitnah atau mendoakan yang tidak-tidak, maka itu tidak diperbolehkan oleh agama. Jelas sekali. Zikrul mas'alah terhadap seseorang yang akan terjerumus dalam persoalan tasahul fiddin, merendahkan dalam persoalan agama ataupun dalam persoalan mafsadat. Mafsadat itu ya fitnah, caci maki. Ternyata buktinya banyak kalau kita cek dan cross check, sekalipun di luar fakta ya, bahwa beliau itu tidak meninggal dunia, dan sekalipun YouTuber ini tidak menjelaskan bahwa Habib Bahar itu meninggal dunia, akan tetapi dari sisi fi'lu yang ia sampaikan, yang dia lakukan, menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, menjadikan sesuatu yang menjadikan sesuatu percekcokan. Ini tidak diperbolehkan. Lah inilah minimnya para Wahabi, khususnya YouTuber Wahabi, asal ngedabrus dan kemudian menarasikan sesuatu tanpa beberapa kajian ilmu. Ya adalah kajian ilmu tapi secara tekstual, terjemahan, karena memang doktrin terjemahan. Dan kemudian juga lagaknya wah luar biasa ini. Jadi YouTuber ini sudah kelewatan, sekalipun dia tidak mengatakan meninggal dunia, akan tetapi dari sisi dia mengekspos dan kemudian mengupload yang seperti ini karena ada mafsadat yang besar, ada fitnah yang sangat begitu besar. Ya, sesama-sama muslim kan seperti itu. Masa ajaran manhaj salaf seperti ini? Ya kan tidak kan. Wah, gayanya luar biasa orang ini. Tapi kalau diajak diskusi memang tidak mau orang ini. Ya karena memang YouTuber cuman penampilan saja, tapi isinya tidak berilmu sama sekali. Tidak bahas hadis, tidak bahas Al-Quran, tidak bahas tafsir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.